Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, kita malam hari ini berada di pertemuan yang ke-20 ya, dan sudah berada di bab yang paling akhir dari kitab Al-Istifta'at An-Nas ini, atau Fatwa Kemasyarakatan karya Syekh Said Ramadan Al-Buti ya. Sebelumnya kita sudah banyak sekali membahas persoalan ya, dimulai dari bab 1 Al-Aqaid wal Akhlaqiyat, tentang akidah, kemudian tentang suluk wa tazkiyah, terus kemudian tentang toharoh ya, kemudian soal muamalat, soal hukum-hukum keluarga, tafsir Al-Quran, kemudian juga persoalan kontemporer. Sekarang kita akan memasuki bab yang terakhir, yaitu qadaya sa'ah. Al-babus samin qadaya sa'ah, yaitu persoalan-persoalan aktual ya, persoalan-persoalan aktual. Namun sebelum kita memulai, mari kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baik, silahkan teman-teman yang sudah pegang PDF-nya untuk disimak ya, di halaman 183 ya. Halaman 183 di pertanyaan nomor 483 ya. Jadi bab yang terakhir ini adalah tentang qadaya sa'ah atau persoalan-persoalan aktual. Nanti kita akan tahu bahwa di dalam bab ini akan banyak penjelasan-penjelasan soal isu-isu aktual yang terjadi di Suriah maupun di Timur Tengah pada saat materi ini ditulis ya. Jadi nanti kita akan belajar, mungkin kasusnya memang secara langsung terjadi di sana di Timur Tengah, tetapi banyak juga persoalan-persoalan yang kita juga di sini mengalami ya. Jadi banyak sekali, jadi sampai dikumpulkan dalam satu bab karena persoalan fitnah itu adalah kondisi yang membingungkan pada saat itu ya di Suriah. Sebagaimana teman-teman mungkin sudah tahu, di Suriah itu kan tahun 2011 terjadi pemberontakan lah, katakan seperti itu ya, sebagai rangkaian daripada peristiwa Arab Spring yang juga terjadi di Libya, terjadi di Tunisia, di Mesir, di Yaman, dan di negara-negara lain termasuk Suriah. Tuntutannya adalah tuntutan demokratisasi atau tuntutan penerapan demokrasi, tuntutan kebebasan dari masyarakat atau warga negaranya, yang menuntut agar supaya rezim atau pemerintahannya diganti karena memang sudah berkuasa sudah sangat lama ya, rata-rata puluhan tahun. Seperti Husni Mubarak di Mesir itu sudah 30 tahun lebih, kemudian di Tunisia, sebagaimana juga di Suriah. Tapi ini kan menimbulkan banyak sekali persoalan, terutama kaitannya dengan perspektif agama memandang persoalan pemberontakan atau perlawanan terhadap pemerintahan yang sah itu, atau upaya menjatuhkan pemerintahan yang sah itu seperti apa gitu, perspektif fikih Islam atau perspektif syariah itu seperti apa itu. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. 483. Hal yustadallu bi kalami sayyidina Abi Bakrin fi ibahatil khuruji 'alal hakimi. Apakah perkataannya Abu Bakar itu bisa menjadi dasar diperbolehkannya memberontak terhadap pemerintah? Jadi gini, ba'dul ulama yastadilluna biqouli sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu 'inda tasallumihi al-khilafah. Sebagian ulama itu menjadikan dasar pidatonya Abu Bakar As-Siddiq pada saat menerima mandat sebagai khalifah, yaitu pidatonya itu begini: ati'uni ma ata'atullaha wa rasulah fa in 'asaitullaha wa rasulah fala ta'ata li 'alaikum. Taatilah saya selama saya taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau saya maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka fala ta'ata li 'alaikum. Tidak ada ketaatan
terhadapku atas kalian. Maksudnya gini, intinya Abu Bakar menyampaikan, taatilah saya sebagai khalifah selama saya itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau saya sampai melanggar perintahnya Allah dan Rasulnya, maka kalian tidak tidak berhak atau tidak wajib untuk mengikuti saya. Nah, perkataannya Abu Bakar tadi itu dijadikan dasar oleh sebagian orang sebagai dasar memberontak terhadap pemerintah yang dianggap tidak melanggar Allah dan Rasulnya, ya, dan menyatakan bahwa maksiat berupa membunuh orang, kemudian membunuh anak-anak dengan pisau, itu cukup sebagai dasar untuk menjatuhkan pemerintah. Jadi kan upaya di Suriah itu kan sebagian pihak itu berusaha menjatuhkan pemerintahannya. Nah, sebagian orang itu mengatakan dasarnya adalah pidatonya Abu Bakar itu. Kan dia sudah maksiat, sudah melakukan pembunuhan, pembantaian dalam bahasanya dia, ya, bahasanya penanya ini. Itu kemudian membunuh anak-anak, itu sudah menjadi dasar, bisa jadi dasar bahwa memberontak terhadap pemerintah yang semacam itu boleh. Kemudian juga yang menjadi dasar selain pidatonya Abu Bakar itu adalah perkataan salah seorang ulama yang mengatakan, innal hakima ya'khudhu syar'iyatahu min khilali adaihi liwajibatihi tujahal ummati min himayati masalihiha wa himayati arwahi abnaiha. Jadi ini ada ada sebuah perkataan ulama juga yang mengatakan bahwa suatu pemerintahan itu ditaati selama menjalankan kewajibannya bagi rakyat, itu menjalankan kewajibannya untuk rakyat, itu berupa apa? Berupa menjaga kemaslahatannya, kemudian menjaga keselamatannya, ya, kemudian menjaga kehormatannya dan mencegah terjadinya musibah itu. Tapi kalau pemerintah itu tidak menjalankan itu semua, maka gugurlah ketaatan terhadap pemerintah itu. Nah, kalau tidak mewujudkan kemaslahatan saja pemerintah itu tidak wajib ditaati, apalagi pemerintahan yang sudah membunuh nyawa rakyatnya gitu. Karena kan anggapannya kan pemerintah di sana itu di Timur Tengah, baik di Libya, di Mesir, di Syria, dianggapnya akan membantai rakyatnya. Itu tuduhannya seperti itu, ya. Karena itu wa alaihi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ini kaidah, ya, bahwa tidak ada ketaatan terhadap seorang makhluk kalau ketaatan itu adalah untuk melanggar perintahnya Khaliq, itu. Fahal hadzal istidlal wal kalamu hadzal alimi sahihain, itu. Apakah pernyataan tadi di atas itu benar atau tidak, itu. Nah, baik, sekarang jawabannya adalah begini. Qala Abu Bakrin. Kalau kita telaah perkataannya Abu Bakar itu kan fa in asaitullaha wa rasulahu la ta'ata li alaikum. Kalau saya maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan atasku, itu. Tapi Abu Bakar tidak mengatakan, Abu Bakar kan mengatakannya tidak ada kalau tidak, jangan taat kepada saya. Tapi Abu Bakar kan tidak mengatakan jatuhkan saya, gitu. Tidak mengatakan ukhruju alayya, gitu. Jadi Abu Bakar jadi dibedakan antara ketaatan dengan melakukan pemberontakan, gitu. Wa hadzal ladzi qalahu Abu Bakrin huwa alladzi qalahu ulama jami'an. Dan yang dikatakan oleh Abu Bakar tidak boleh menaati seorang makhluk untuk maksiat kepada Khaliq, itu juga perkataannya semua ulama, gitu. Karena seorang pemerintah ketika memerintahkan maksiat, maka tidak boleh bagi rakyatnya untuk menaati, gitu. Tapi tapi ketidaktaatan itu harus dibedakan dengan pemberontakan. Jadi ini dua hal yang berbeda. Gitu. Bal tammal ijma' ala annal hakima la yajuzu an yuta'a fi maksiatin amara biha. Jadi ulama itu ijma' bahwa pemerintahan itu tidak boleh diikuti kalau memerintahkan kemaksiatan. Walakin la yajuzu fil waqti dzatihi al khuruju alaihi. Tapi di saat yang sama menjatuhkan pemerintahan yang sah itu tidak diperbolehkan atas dasar ijma'nya ulama. Jadi intinya gini,
tidak boleh taat kepada pemerintah yang misalnya pemerintah nyuruh kamu nggak boleh sholat misalnya, atau rakyat saya setiap pagi harus minum khamr misalnya. Nah itu tidak boleh ditaati. Itu menurut ijma'nya ulama. Semua ulama mengatakan begitu. Tapi di waktu yang sama, menuntut pemerintah itu untuk dilengsarkan itu tidak diperbolehkan. Apalagi melakukan perlawanan misalnya sampai bersenjata. Upaya bersenjata misalnya menodongkan senjata ke istana negara misalnya untuk menuntut presiden untuk turun gitu atau dijatuhkan, itu tidak diperbolehkan gitu. Nanti akan ada hadis-hadisnya di bawah. Jadi gitu. Yang pertama ya. Jadi bedakan ya antara ketidaktaatan dan pemberontakan, itu dua hal yang berbeda. Tidak taat atas kemaksiatan itu hukumnya wajib. Tapi memberontak pemerintah itu hukumnya haram. Menuntut jatuhnya pemerintah itu hukumnya haram. Gitu ya. Jadi dibedakan. Kemudian ini kan ibarat gini ya, apa namanya? Kalau ada kekurangan-kekurangan dari misalnya kita punya rumah, pintunya rusak, itu apa namanya, kamar mandinya bocor misalnya, itu harus diperbaiki benar gitu. Tapi merobohkan rumahnya itu sendiri itu tidak diperbolehkan. Gitu. Misalnya mentang-mentang pintu rumahnya rusak, kemudian rumahnya diratakan dengan tanah, itu nggak boleh. Jadi perbedaannya seperti tadi, tidak taat terhadap pemerintah yang menyuruh maksiat, itu hukumnya boleh gitu. Bukan hanya boleh, menghindari atau tidak taat kepada pemerintah yang menyuruh kemaksiatan itu hukumnya wajib. Tapi memberontak terhadap pemerintahan yang sah itu hukumnya haram. Baik ya. Kemudian berikutnya 484. Hal sahihun anna haditsa wa in jalada zuhraka ma'lulun la yukhadhu bihi. Jadi ini pertanyaan tentang sebuah hadis. Jadi di sebuah hadis itu kan ada perintah untuk menaati pemerintah. Kondisinya apapun, meskipun pemerintahan itu memecut punggungmu dan mengambil hartamu. Itu tetap pemerintahan yang seperti itu tidak boleh dilawan gitu. Itu di dalam hadis ya. Nah, ba'dul ulama al-masyhurin fi hadzal asr yubarriruna al-khuruj 'alal hakim. Nah, sedangkan beberapa tokoh agama itu hari ini mengatakan bahwa boleh memberontak terhadap pemerintah dengan mengatakan bahwa hadis tersebut bukan hadis sahih gitu. Dan dia juga mengatakan bahwa hadis di dalam Sahih Muslim itu ada dua. Itu ada hadis yang usul dan ada hadis yang sahih. Maksudnya adalah nah, dengan dasar itu mengatakan bahwa hadis yang berisi wajibnya taat kepada pemerintah itu dikatakan sebagai hadis yang bukan hadis sahih dan termasuk hadis mursal, maka sebagian ulama itu memperbolehkan atau mengatakan bahwa memberontak terhadap pemerintah itu boleh. Itu penjelasannya seperti apa? Nah, penjelasannya adalah begini. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yarwihi Muslimun fi sahihihi min hadis Hudzaifah bin Yaman wa fihi tasma'u wa tuti'u wa in jalada dhuhraka wa akhadha malaka laisa mursalan. Yang pertama harus diketahui bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dari Hudzaifah bin Yaman, yang hadisnya itu mengatakan tasma'u, artinya dengarkan pemerintah itu, wa tuti'u, taati pemerintah itu, wa in jalada dhuhraka, meskipun dia mencambuk punggungmu, wa akhadha malaka, dan mengambil hartamu, itu bukan hadis mursal, walaysa min ta'aliq, dan bukan hadis mu'allaq, bal huwa min as-sahih mattafaqa alaihi a'immatul hadis. Bahkan hadis tersebut adalah termasuk hadis yang paling sahih menurut para ulama ahli hadis. Wa ma'nahu mawjudun fi hadisin akhar, dan hadis ini itu didukung oleh hadis yang lain, yaitu sabda Nabi SAW, a'tuhum malahum wa salullaha malakum. Berikanlah harta kalian
dan kemudian mintalah harta kalian itu kepada Allah. Begitu juga di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Barang siapa yang tidak menyukai pemerintahannya. Jadi gini, watak manusia itu pasti tidak menyukai pimpinannya. Kalau pada dasarnya seperti itu. Manusia itu pada dasarnya tidak menyukai pimpinannya. Apapun pimpinan pimpinan kerja, pimpinan pemerintah, pimpinan usaha, pimpinan pemerintah, pada dasarnya manusia itu tidak menyukai pimpinannya ya pada dasarnya, karena pimpinan ini kan mengatur-ngatur dan mungkin wataknya manusia itu kan tidak suka diatur, apalagi rakyat itu kan tuntutannya banyak dan kemampuan pemerintah itu kan pasti terbatas. Dan ini pernah diucapkan oleh Abu Bakar kepada Umar itu. Seperti yang semacam ini. Tapi kata Nabi gini, man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Barang siapa yang tidak menyukai kebijakan pemerintahannya, maka hendaklah dia bersabar. Fa inna man kharaja 'ala sultani shibron famata mata maitatan jahiliyah. Karena barang siapa yang memberontak terhadap pemerintahannya, satu jengkal saja dia baru berjalan untuk memberontak pemerintahannya, kemudian dia mati, maka dia mati jahiliyah. Misalnya ada orang melawan hukum, ingin misalnya membunuh bupatinya misalnya, baru merencanakan pembunuhan, dia ditembak mati, itu matinya mati jahiliyah. Nggak ada istilah syahid, itu nggak ada. Ini sebagaimana hadis yang disabdakan oleh Nabi ini ya, man kariha min amrihi syai'an falyasbir. Barang siapa yang tidak menyukai pemerintahannya, hendaknya dia bersabar. Fa inna man kharaja 'ala sultani shibran famata mata maitatan jahiliyah. Karena siapa yang memberontak terhadap pemerintahannya, meskipun satu jengkal kemudian dia mati, maka dia mati jahiliyah. Karena itu orang yang jadi teroris itu dosanya mesti berlapis. Ya. Sudah dia memberontak terhadap pemerintahannya, dia juga mengorbankan nyawa orang yang tidak bersalah dan menimbulkan ketakutan banyak orang. Itu. Padahal kata Nabi kan, al-muslim itu kan man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Itu. Orang muslim itu mestinya memberikan rasa aman kepada orang muslim yang lain melalui lisan maupun tangannya. Nah, orang-orang yang teroris-teroris itu kan sudah dia memberontak terhadap pemerintah, itu salah, ditambah dia mengorbankan nyawa orang lain, orang yang tidak bersalah. Gitu. Dosanya berlapis-lapis. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa hadis yang tadi wa in jalad tasma'u wa tuti' wa in jaladallahu wa akhadha malak itu adalah hadis yang sahih. Sahihnya sahih yang bahkan sahih yang disepakati oleh para ulama ahli hadis. Nah, selain hadis dengan redaksi tadi, itu juga ada hadis yang lain, yaitu a'tuhum ma'alahum wa sallallahu ma'alakum, atau man kariha min amrihi syai'an falyasbir. Jadi gitu ya. Intinya sesuai petunjuk-petunjuk hadis ini, itu ya memberontak terhadap pemerintah itu sekali lagi itu adalah langkah yang diharamkan oleh agama, oleh Islam, sebagaimana disampaikan oleh Nabi dalam beberapa hadis tersebut. Sekarang pertanyaan berikutnya, di pertanyaan 485, yaitu bagaimana dengan yang terjadi pada Sayyidina Husain? Husain ini kan, Sayyidina Husain bin Ali, itu sebagaimana diketahui, itu kan pernah melawan khalifah yang namanya Yazid bin Muawiyah. Ini khalifah kedua dari Bani Umayyah. Ibnu Zubair ala hukmil Umayyin wa Sa'id bin Jubair wal Imam Asy-Sya'bi ala al-Hajjaj. Begitu juga, jadi gini, Husain bin Ali pernah berontak kepada Yazid. Abdullah bin Zubair pernah memberontak kepada penguasa Umayyah. Sa'id bin Jubair dan Imam Asy-Sya'bi itu pernah melawan pemerintahan Hajjaj. Wa yawmuha kanat daulah tahkumu bi syar'illah. Dan kemudian juga wa ghairuhum, dan para ulama-ulama yang lain itu ada juga yang
melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Itu penjelasannya seperti apa? Katanya tadi nggak boleh melawan pemerintah. Nah sekarang kok ada beberapa ulama yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Itu bagaimana penjelasannya? Jadi penjelasannya gini, inna khurujal Husain wa ibnu Zubair wa ibnu Abbas wa ghairuhum ala Yazid laisa min nawil khuruj ala al-hakim. Jadi apa yang pernah dilakukan oleh Husain, kemudian Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Abbas dan lainnya atas Yazid bin Muawiyah itu bukan termasuk pemberontakan pemberontakan kepada pemerintahan yang sah. Kenapa? Dan walam yaqul ahadun minal mu'arrikhin awil fuqaha dzalik. Tidak ada juga para sejarawan atau para ulama fikih yang menulis bahwa Husain dan yang lain itu melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Kenapa? Karena bal minas sabit annalladzina kharaju ala Yazid innama kharaju alaihi qabla an tatima lahul bai'ah asy-syar'iyyah wa qabla an tastaqir lahul ghalabah. Jadi tidak benar bahwa Yazid dan Husain dan seterusnya itu memberontak kepada Yazid. Tapi sebagaimana tercatat dalam sejarah, Husain itu melakukan atau menempuh hak konstitusionalnya dia terhadap Yazid karena pada saat itu Yazid belum dilantik gitu. Dan jadi qabla an tatima lahul bai'ah, intinya Yazid waktu itu belum dibaiat menjadi pemerintahan yang sah, sehingga upaya untuk mengganti atau menunjuk sosok yang lain selain Yazid sebagai khalifah itu ya upaya yang konstitusional yang diperbolehkan gitu. Sebagaimana jadi gini. Terus kemudian di sini walakin dzalika annahu da'an nas ila bai'atihi. Jadi pada saat itu Yazid itu masih berkampanye, ayo baiat saya sebagai khalifah. Karena dulu wa kana qad awsa waliduhu an-nas qabla wafatihi bil bai'ati lahu. Karena orang tuanya yaitu Muawiyah itu pernah menyampaikan seruan kepada masyarakat agar kalau dia meninggal itu yang dibaiat adalah anaknya yaitu Yazid. Nah, Husain ini tidak setuju. Tapi tidak setujunya Husain itu pada saat Yazid ini belum dilantik sebagai khalifah. Itu. Jadi orang walakin jami' ahli Hijaz wa sa'iru ahli Iraq wa fi'atun min ahli Syam rafadu mubayatahu. Jadi orang-orang Hijaz, orang yang sekarang Arab Saudi ya, kemudian orang Irak, orang ahlu Syam, orang Syria itu menolak untuk baiat kepada Yazid itu. Jadi gitu. Wa kana fi muqaddimatihim haula'il ladzina dzakarta asma'uhum. Idzan lam yakun mawqifuhum khurujan ala imamin istaqarrat fi nasi imamatuh. Jadi yang dilakukan oleh Husain dan teman-teman itu tadi itu bukan memberontak terhadap pemerintah, tapi mereka itu menggunakan hak konstitusionalnya menolak untuk membaiat Yazid bin Muawiyah. Jadi ibarat kita begini, selama masa pemilu, masa pemilihan umum, misalnya misalnya calonnya misalnya Jokowi sama Prabowo, selama masih pemilu itu ya kita masih boleh menggunakan hak konstitusional kita. Mau milih Prabowo silahkan, mau milih Jokowi juga silahkan, nggak milih juga tidak apa-apa. Itu hak dan itu diperbolehkan. Itu bukan termasuk pemberontakan itu. Ini yang dilakukan oleh Husain. Tapi ketika sudah dilantik, resmi ditetapkan sebagai presiden, siapapun yang ditetapkan sebagai presiden itu Prabowo atau Jokowi atau siapapun, maka kalau sudah dilantik itu maka harus ditaati itu. Selama masih pemilihan silahkan, itu kebebasan memilih. Tapi kalau sudah dilantik ya harus ditaati. Nah, bedanya amma khuruj ibnul Ash'as ala Abdul Malik bin Marwan faqad kana khurujuhu min nau'il baghi. Yang termasuk bughat adalah pemberontakannya Ibnul Ash'as atas Khalifah Abdul Malik bin Marwan sebagaimana dikatakan oleh para ulama ahli fikih. Jadi bedakan ya, kalau memberontak itu dilakukan sebelum menjadi pemerintahan yang sah atau penolakan untuk baiat itu dilakukan sebelum menjadi pemerintahan yang sah, maka itu boleh dan itu hak
konstitusional. Tapi kalau sudah dilantik, maka harus ditaati. Terus kemudian berikutnya yaitu mahiyya sifatul hakimi. Jadi kriteria pemimpin, kriteria pemerintah itu apa sih? Mahiyya sifat allati tafaqa ulama'ul muslimin ala antakuna mawjudatun fi waliyil amri ayil hakimi wa halil hakimi ayyattabi'a madhaban mughayyiran li madhabir ra'iyah. Jadi gini, sebetulnya kriteria apa sih yang ditetapkan oleh para ulama untuk menjadi seorang pemimpin ya? Dan apakah boleh pemerintah itu menerapkan mazhab yang berbeda dengan mazhabnya rakyatnya? Okay. Jawabannya adalah as-sifat allati yajibu an tatawaffaru fi waliyil amri kay yastamirra hukmuhu alla yatawarratu fi kufrin bawahin. Jadi intinya gini, kriteria yang wajib dimiliki seorang pemimpin agar supaya kepemimpinannya itu langgeng itu adalah tidak jatuh pada kekufuran yang nyata, itu sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah. Jadi selama tidak berada pada kekufuran yang nyata itu yang paling sering dijadikan contoh itu ya tidak kufrun bawah itu misalnya melarang rakyatnya untuk sholat. Nah itu kufrun bawah. Kalau sudah terang-terangan melarang rakyatnya untuk sholat itu baru boleh dijatuhkan. Tapi selama tidak kufrun bawah, misalnya seperti yang terjadi di mana-mana di seluruh dunia, misalnya memperbolehkan peredaran minuman keras, memperbolehkan memberikan izin lokalisasi, itu belum bisa dijadikan dasar untuk melakukan pemberontakan. Gitu. Karena toh ajaran-ajaran syariat Islam yang lain itu masih bisa diterapkan. Sholat masih bebas, haji masih bebas, nggak pernah ada yang ngalang-ngalangi, zakat masih bebas. Artinya selama kondisinya seperti itu, maka tidak diperbolehkan untuk memberontak. Memberontak itu hanya boleh dalam satu kasus, yaitu kufrun bawah, kekafiran yang nyata. Ya tadi contohnya yang paling sering dicontohkan itu melarang rakyatnya untuk sholat, nah itu berontak. Itu. Tapi selama belum seperti itu, wajib hukumnya untuk menaati pemerintah. Kemudian kalau soal mazhab, boleh nggak berbeda? Boleh-boleh saja. Gitu. Misalnya pemerintahnya mazhabnya Hanafi misalnya, rakyatnya mazhabnya Syafi'i, boleh-boleh saja gitu. Tidak ada syarat seorang pemerintah itu ideologinya harus sama dengan rakyatnya. Gitu ya. Kemudian buktinya apa? Dasarnya apa menyampaikan pendapat seperti tadi itu? Dasarnya adalah waqad dhaharat fi ahdi tabi'in firaqun islamiyatun syadzatun kal murji'ati wal qadariyati wal hasyawiyati wal mu'tazilati wa lam yakfurha ahadun minal muslimina qattu. Pada zamannya tabi'in ya. Tabi'in ini berarti generasi ketiga Islam ya. Dan generasi tabi'in ini generasi yang masih disebut oleh Rasulullah sebagai khairul qurun atau generasi terbaik ya. Pada masanya tabi'in itu golongan atau firqah atau mazhab dalam Islam itu juga bermacam-macam gitu. Ada murji'ah, ada qadariyah, ada hasyawiyah, ada mu'tazilah, tapi tidak pernah dikafirkan gitu. Jadi kalau soal perbedaan mazhab itu tidak menjadi dasar untuk memberontak atau mengkafirkan. Pada zamannya khalifah, paling tidak kan ada 3 khalifah yang dianggap sebagai percaya pada aliran yang menyimpang dalam tanda kutip ya, artinya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Mu'tasim, dan Khalifah Al-Wasiq. Itu ada 3 khalifah itu mazhabnya Mu'tazilah gitu. Tapi meskipun Mu'tazilah, ulama yang hidup pada masa itu tidak pernah mengatakan bahwa mereka itu kafir. Pemerintahan ini kafir, harus dijatuhkan misalnya. Nggak ada gitu. Meskipun mereka itu Mu'tazilah gitu. Nah, sekarang juga seperti itu. Misalnya pemerintahnya
Wahabi misalnya, ya kan, ya tetap tidak boleh juga diberontak. Itu melakukan pemberontakan itu tidak boleh. Jadi dulu itu pada zamannya Khalifah 3 itu tadi, itu kan mereka lah yang memaksakan pendapat bahwa Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Dan yang disiksa waktu itu banyak. Termasuk Imam Ahmad bin Hambal. Itu sampai dipenjara, sampai dipukuli ya. Konon katanya pakaiannya itu sampai robek. Tapi karena karomahnya Imam Ahmad bin Hambal, jadi setiap kali pakaiannya itu robek dan auratnya terbuka, itu pakaiannya nutup sendiri. Itu. Tapi Imam Ahmad bin Hambal tidak pernah mengatakan bahwa Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasik itu kafir. Enggak. Itu. Ya karena memang itu persoalan yang mutasyabihat. Ya, persoalan khilafiyah. Yang boleh saja tidak sama. Ulama-ulama yang mengatakan Al-Quran itu makhluk juga ada. Gitu. Dan karena perbedaan pendapat seperti ini, itu tidak bisa menjadi dasar untuk mengkafirkan atau melakukan pemberontakan. Baik ya, paham ya di situ ya. Kemudian berikutnya, adalah jadi 487. Ada yang mengatakan yaqulu ba'duhum innal ladzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khuruj alaihim hum mimman kanu ala mustawa salahi Sayyidina Umar. Ada lagi yang mengatakan pemerintah yang wajib ditaati itu adalah pemerintah yang seperti Sayyidina Umar. Ini benar apa enggak sih sebenarnya gitu. Kalau yang ditaati hanya seperti Sayyidina Umar ya repot ya. Sudah enggak ada yang seperti Sayyidina Umar. Mau cari di mana gitu. Sulit. Nah, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yanha 'anil khuruj 'alal hakimil 'adilil ladzi la yakunu fi mustawa Umar bin Al-Khattab faqat. Jadi kata beliau, yang tidak boleh diberontak itu bukan hanya Sayyidina Umar, tapi Nabi mengatakan bal naha 'anil khuruj 'ala ayyi hakimin lam yu'lin 'alan nasi al-kuf lam yu'lin 'alan nasi al-kufral bawah. Rasulullah itu melarang memberontak terhadap pemerintah, siapapun pemerintahannya, selama tidak terang-terangan menampilkan kekafiran. Alam yaqul fi marwahu muslimun wa ghairuhu innaha satakunu umara ta'rifuna minhum wa tunkirun la yastanuna bi sunnati wa la yahtaduna bi hidayati. Bukankah Nabi itu di dalam hadis Sahih Muslim mengatakan begini, bahwa sepeninggalku nanti innaha satakunu umaro, akan ada pemimpin-pemimpin. Ta'rifuna minhum wa tunkirun. Itu. Kalian akan mengenali mereka, tapi kalian tidak akan setuju. Karena apa? Layastanu nabi sunnati. Pemerintahan itu tidak menerapkan sunnahku. Walayahtadu nabi hidayati. Tidak mengambil petunjukku. Qulubuhum qulubu syayatin fi jusmani insin. Hati mereka, hati pemerintahan itu seperti hatinya setan dalam bentuk manusia. Kemudian Abu Hudzaifah bertanya waktu Rasulullah mengatakan itu. Kalau saya menemui pemerintahan yang seperti itu saya harus ngapain? Kata Hudzaifah. Fabima ta'muruni in adraktu dzalik. Qala tasma'u wa tuti'u wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka tasma'u wa tuti'u. Jawaban Nabi, kalau kalian mengalami pemerintah yang seperti itu, kata Nabi, tasma'u wa tuti'. Kalian dengarkan, kalian taati. Wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka. Meskipun pemerintah itu memukul punggung kalian dan mengambil harta kalian. Tasma'u wa tuti'u. Dengarkan dan taati. Nah, sekarang fahal haula'il ladzina wasafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min amsali Umar. Jadi intinya apa? Ternyata yang diperintahkan oleh Nabi untuk ditaati itu bukan hanya yang seperti Sayyidina Umar, tapi juga yang pemerintah yang buruk sekali. Selama tidak memerintahkan kekafiran, maka kewajiban kita adalah untuk menaati pemerintahan tersebut. Jadi kalau kita baca itu memang ulama-ulama ini, terutama ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah,
itu kan sangat menekankan pentingnya menaati peraturan, menaati pemerintahan yang sah. Kenapa? Kalau sampai terjadi pemberontakan, meskipun ada kemungkaran-kemungkaran, itu pemberontakan itu akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar, dan itu pasti akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Makanya ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dalam sejarahnya tidak pernah melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Tuh. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bisa eksis sampai dengan hari ini. Salah satunya karena faktor itu, berbeda dengan aliran-aliran yang lain seperti Khawarij. Ya. Khawarij itu kan, kalau nggak setuju perang. Tuh. Ya udah habis. Gitu. Mereka habis akhirnya. Tuh. Terus kemudian seperti juga aliran selain Khawarij itu juga ada dulu Hasasin ya, Assassin. Nah, itu salah satu hal yang sangat ditekankan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah adalah menaati pemerintah. Kenapa? Untuk menghindari bahaya yang lebih besar itu. Karena pemerintah itu mesti punya kekuatan, punya power. Kalau rakyatnya berontak, pasti akan terjadi pertumpahan darah. Dan itu dampaknya akan sangat parah ya. Sebagaimana yang terjadi di negaranya beliau sendiri di Suriah. Di Suriah itu ya sudah 10 tahun perang. Itu. Hasilnya apa? Nggak ada. Pemerintahannya masih tetap berdiri, sementara jutaan rakyatnya sudah meninggal, meregang nyawa. Karena apa? Karena berontak. Itu. Terus hasilnya apa? Nggak ada hasilnya. Nggak ada hasil apa-apa. Dan belum tentu 50 tahun bisa melakukan perbaikan. Dampaknya jangka panjang sekali. Begitu juga negara-negara lain. Oke, kemudian dan itu yang tadi ya, bahwa ketidakbolehan memberontak terhadap pemerintah itu adalah ijma. Artinya kesepakatan para ulama di seluruh dunia. Oke. Berikutnya adalah 489. Hal ma hadatsa fi Libya mubarrarun syar'a. Apakah ya? Jadi ini soal yang terjadi di Libya ya, di Libya. Di Libya juga seperti yang tadi saya sampaikan di awal, pemberontakan itu terjadi di mana-mana pada tahun 2011. Termasuk di Mesir, di Libya juga ya, di negaranya Muammar Gaddafi. Alimna min fadilatikum binisbah li Libya anal khuruj 'alal hakimi fiha qad tahaqqaqat syurutu. Walakin as-su'al hal hadza mubarrarun lima hasala min qital mi'atil alaf min asy-sya'bil libi wa tasyridil mudun al-kamilah. Jadi ini penanya mengatakan begini. Sebagaimana diketahui dari panjenengan bahwa di Libya itu sudah terjadi pemberontakan, tetapi apakah ada pembenarnya itu? Pembenar atas apa yang terjadi di Libya berupa pembunuhan ribuan rakyat Libya, kemudian juga menghancurkan kota-kota ya. Am anna hunaka aidun dhabitun tamna'u hadzal khuruj walau tahaqqaqat mujibatuhu idza kana hadza muta'atun li tadakhulin ajnabiyyin. Atau ada batasan-batasannya. Jawaban beliau singkat. La laisa dzalika mubarriran lima hadas. Jadi tidak ada pembenar untuk melakukan pemberontakan termasuk di Libya. Dan sekarang luar biasa keadaannya. Ya sekarang rakyat Libya itu menyesal. Kebetulan di sini di Jakarta itu banyak mahasiswa-mahasiswa dari Libya ya, di UIN. Itu mereka semua rata-rata cerita bahwa mereka sangat menyesal sudah menjatuhkan presidennya yaitu Muammar Gaddafi. Ya. Dulu zamannya Muammar Gaddafi, Afrika itu adalah negara yang terkaya. Libya itu negara terkaya di Afrika. Zamannya Muammar Gaddafi itu. Negaranya kaya raya, membantu negara-negara tetangganya, memberikan banyak beasiswa, bangun masjid di mana-mana. Muammar Gaddafi itu di Afrika, masjid-masjid yang dibangun oleh Muammar Gaddafi itu banyak sekali, termasuk di Indonesia, Masjidnya Arifin Ilham.
yang besar sekali, Masjid Az-Zikra. Dulu namanya Masjid Muammar Gaddafi ya di Bogor. Itu pembangunannya puluhan miliar, mungkin kalau sekarang ratusan miliar. Itu dibangun oleh Muammar Gaddafi. Jadi sudah enak sebetulnya. Sudah enak sekali di Libya ini di bawah Muammar Gaddafi. Tapi rakyatnya ini nggak pernah bersyukur. Tetap aja gitu. Ada yang tidak puas, kemudian melakukan pemberontakan, hasilnya perang, NATO masuk, orang-orang asing, Amerika masuk, sekarang jadi negara miskin, negara yang kesusahan, kemudian dan terpecah belah. Sampai sekarang tidak stabil Libya itu. Jadi seperti itu ya. Itu madorotnya kenapa para ulama melarang memberontak pemerintah itu gitu. Karena memang pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah itu madorotnya akan jauh lebih besar. Itu ya, itu Libya. Begitu juga negara-negara Timur Tengah yang lain. Kemudian berikutnya, ini pertanyaan soal ada hubungannya dengan hadis Afdholul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Kita pasti sudah pernah mendengar hadis ini, bahwa sebaik-baik jihad adalah kalimat atau kebenaran yang diucapkan di depan pemerintahan yang zalim. Nah, boleh tidak itu misalnya, jadi kan gini, kalau baca kalimat tersebut, afdholul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair, sebaik-baik jihad adalah ucapan yang benar di hadapan pemerintah yang zalim, itu kan di hadapan gitu. Di hadapan itu kan berarti kan bukan di belakang, bukan juga di jalan raya. Artinya menyampaikan menyampaikan yang disebut dengan jihad tadi itu bukan di jalan-jalan gitu, bukan di jalanan, bukan di mimbar Jumat, bukan di pengajian-pengajian, tapi sampaikan secara langsung di depannya gitu. Sebagaimana kalimat hadis ini. Jadi kalimatnya itu kan inda sultanin jair. Kalau kita baca syarahnya, kata para ulama, inda sultanin jair, di hadapan pemerintah yang zalim itu, hadis Nabi itu tidak mengatakan amama gitu, misalnya di depan, atau jamba di sampingnya, tapi inda, seakan-akan ini tuh berbicara dalam situasi yang paling intim, mungkin berdua, empat mata gitu. Itu inda itu menyatu antara yang bicara dengan lawan bicaranya itu menyatu. Inda sultanin jair itu maksudnya langsung disampaikan di hadapannya langsung, dan kemudian betul-betul empat mata gitu. Karena sebagaimana di hadis yang lain ya, kalau orang kok ngingetin seseorang di depan banyak orang, itu berarti niatnya bukan mengingatkan, tapi niatnya memang ingin mempermalukan, seperti itu. Nah, begitu juga menyampaikan kebenaran kepada pemerintah itu ya bukan dengan cara demonstrasi, bukan cara dengan apa-apa, tapi sampaikan langsung kepada yang bersangkutan gitu. Itu baru jihad gitu. Karena kebanyakan itu begini problemnya. Banyak tokoh-tokoh politisi ya, meskipun politisi yang aku sebagai ulama itu biasanya di hadapan masyarakatnya itu atau di hadapan jamaahnya itu keras sekali kritiknya terhadap pemerintah. Lah gunanya apa kritiknya di depan jamaahnya itu? Kan berarti hanya ingin mempermalukan pemerintah. Dan pesannya tidak sampai itu kepada pemerintah. Tapi giliran dikasih kesempatan diundang ke Istana Negara, biasanya mereka itu bermujamalah kalau bahasa Arabnya itu. Maksudnya beramah tamah atau berpura-pura gitulah. Kalau sudah ketemu di depannya nanti muji-muji, wah Anda ini presiden yang bagus, Indonesia baru pernah punya presiden seperti Anda gitu. Jadi kalau di depan pemerintah malah melempem gitu. Kalau diundang langsung melempem, sementara kalau di depan jamaahnya ngeritik keras. Nah, ini kebanyakan kondisinya itu kebanyakan seperti itu.
Ini terbalik sebetulnya. Justru kalau ketemu pemerintah secara langsung, silahkan kritik sekeras-kerasnya. Kalau berdua, gitu. Tapi kalau di depan rakyat, ya harus disampaikan dukungan kepada pemerintah. Gitu. Seperti itu. Itu yang beliau penulis kitab ini sampaikan ya. Dan itu yang dilakukan oleh beliau. Kalau di depan masyarakat ya nggak pernah memprovokasi untuk melakukan pemberontakan. Tapi ketika ketemu, semua menyaksikan bahwa ketika ketemu beliaulah yang paling keras ngomong secara langsung, mengkritik secara langsung. Itu. Kalau gentle ngomongnya secara langsung di depan, bukan di jalan-jalan raya itu, ya, atau di majelis-majelis pengajian yang mestinya ngaji akhirnya bicara politik. Nah, ini penanya itu menanyakan, kalau disampaikan di khutbah gimana? Gitu. Jawaban beliau adalah, idza kana i'lanul khatib linnasi annahu amru sulutat al-khassah bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar falam yastajib lahu yudasabbu anhu zawalul munkar alladhi naha anhu fa ya habadza. Kalau yang disampaikan itu untuk kemaslahatan umum, kemudian untuk amar ma'ruf nahi munkar, kalau memang itu berhasil ya silahkan aja. Tapi yang terjadi, walakin ma min aqilin illa wa ya'lamu anna hadhihi thariqah la tuhilul muskilah. Tapi semua orang yang berakal, kata beliau, pasti tahu bahwa cara-cara seperti itu tidak menyelesaikan masalah. Kritik di jalanan, di mana-mana, itu di majelis-majelis pengajian, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dan tidak membuat pemerintah itu senang. Itu bisa jadi pengajiannya dibubarkan karena terus membuat provokasi. Itu. Jadi ya kebenaran itu ya disampaikan juga harus dengan cara-cara yang benar. Itu. Sebagaimana dalam hadis itu inda sultanin jair itu di hadapan gitu atau di depannya langsung gitu. Jangan di belakang gitu. Oke, kemudian berikutnya 494 yaitu syurutul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Hal yajuzul khuruj 'alal hakim alladhi talabbasa bil kufril bawah. In alimna anna dzalika sayaftahu abwaaba fisnatin la tumkinu saytaratu 'alaiha. Kan tadi dikatakan bahwa yang boleh dijatuhkan adalah pemerintahan yang terang-terangan kufur, misalnya melarang sholat. Tapi pertanyaannya begini, bagaimana hukumnya seandainya pemberontakan itu dikhawatirkan menimbulkan mafsadah yang lebih besar? Itu seperti apa? Nah, jawaban beliau adalah inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qayyada wujuba inha'il munkari bil istita'ah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberi batasan nahi mungkar itu dilakukan sebatas kemampuan. Fa idza kana al-khuruj 'alal hakim al-mutalabbis bil kufril bawah yatasabbabu anhu fisnatun kallati taqul. Kalau seandainya memberontak terhadap pemerintah yang kafir itu menyebabkan fitnah, sebagaimana yang Anda sampaikan, fa ma'na dzalika anal istita'ah ma'dumah. Maka itu berarti istita'ah atau kemampuan itu berarti tidak ada. Maka wa inda idzin la yajibul inkar bal allahu yakunu muharraman. Karena itu yang wajib adalah mengingkar karena itu dalam kondisi seperti itu, misalnya kalau mengingatkan pemerintah malah dihukum mati misalnya. Kalau seumpama menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka tidak wajib nahi mungkar itu tadi, bahkan bisa menjadi haram karena menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Wa yatahawwalul hukmu ila wujubin lil inkari bil lisan dimna hududil istita'ati aidan. Makanya gini, ulama, tokoh-tokoh agama itu harus ngerti politik. Sebagaimana juga Imam Syafi'i dulu. Jadi menyampaikan kebenaran itu juga tidak hitam putih, tidak asal, tapi ada cara-caranya. Dulu waktu Imam Syafi'i itu diperintah untuk mengakui bahwa Al-Quran itu makhluk, dan semua ulama yang menolak mengatakan Al-Quran itu makhluk itu dihukum, termasuk Imam Ahmad bin Hambal. Di antara ulama yang pintar berpolitik itu ya Imam Syafi'i. Itu memang luar biasa ya. Kan Imam Syafi'i kan disuruh mengatakan Al-Quran itu makhluk. Itu ketika Imam Syafi'i itu dipanggil dari Irak, ya, dipanggil ke Baghdad, itu Imam Syafi'i ditanya. Sekarang Syafi'i
menurutmu Al-Quran itu makhluk atau bukan? Itu Imam Syafi'i itu tidak lurus-lurus, tidak lempeng-lempeng, dia berpolitik. Dia mengatakan begini, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, hadhihi makhlukatun. Jadi Imam Syafi'i mengatakan Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, ini tangan saya ini maksudnya, ini itu makhluk. Jadi Imam Syafi'i itu berpolitik gitu. Dan karena politiknya itulah Imam Syafi'i tidak dihukum, tidak selamat lah gitu ya, tidak mendapatkan hukuman dan tidak ada kemungkaran yang lebih besar, menjaga keselamatan beliau ya. Jadi itu yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i, bahwa menyampaikan kebenaran, prinsip ini juga harus dengan cara-cara yang benar. Berpolitik ini juga ada seninya ya, sebagaimana dilakukan oleh Imam Syafi'i tadi. Nabi Ibrahim kan juga begitu. Waktu mau dihukum sama Namrud, Nabi Ibrahim kan mengatakan siapa yang melakukan memecah patung-patung ini gitu. Itu kan Nabi Ibrahim nggak mengatakan saya yang mecah patung, tapi Nabi Ibrahim mengatakan bahwa patung inilah yang paling besar gitu. Namrud pahamnya yang menghancurkan patung yang paling besar itu, padahal Nabi Ibrahim hanya ingin menunjukkan bahwa hada akbar gitu, bahwa patung inilah yang paling besar. Gitu. Jadi itu politiknya Nabi Ibrahim pada saat menghadapi Namrud. Jadi itu contoh-contoh dari para nabi, para ulama, bagaimana menyampaikan kebenaran itu juga harus bijaksana dan ada tata caranya. Oke, kemudian berikutnya adalah begini. Kan ada hadis mengatakan man ata'ani faqad ata Allah. Barang siapa taat kepada saya, maka dia taat kepada Allah. Barang siapa yang maksiat kepada saya, maka dia maksiat kepada Allah. Dan barang siapa menaati pemimpinnya, maka dia menaati saya. Dan barang siapa memberontak terhadap pemimpinnya, maka dia memberontak kepada saya. Itu dalam salah satu hadis itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud itu pemimpin itu apa? Apakah umum semua pemimpin itu seperti itu? Misalnya dicontohkan di sini. Misalnya bepergian, kemudian ada pemimpin perjalanannya mengatakan nanti kita akan istirahat di tengah jalan. Fi muntasofit thoriq, di pertengahan jalan. Apakah boleh bagi yang lain mengatakan saya nggak mau itu, saya maunya nanti kalau sudah sampai saja gitu istirahatnya. Itu apakah yang ditaati itu yang disebut sebagai pemimpin dalam hadis tersebut itu apakah semua pemimpin atau bagaimana? Jawaban beliau, hadal hadis yatanawalu ala qatama bainal muslimin wal imam ala aqam. Jadi hadis tersebut itu hanya menjelaskan hubungan antara umat Islam dengan pemimpin tertinggi negaranya itu. Alladzi tatimu imamatuhu bi ihda turuqin salasatin mansusin 'alaiha fi babil imamah min kutubil fiqh. Jadi itu pemimpin di situ itu bukan pemimpin secara umum tapi pemimpin pemerintahan. Baik itu presiden, raja, amir, ya, apalagi kaisar atau seterusnya. Nah, karena itu tidak ada hubungannya dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Kalau nggak taat kepada pemimpin yang lain sih silahkan aja. Tidak taat kepada pemimpin organisasi silahkan aja. Tidak taat kepada pimpinan partai ya silahkan aja. Itu. Yang harus ditaati itu adalah pemimpin negara, pemimpin pemerintahan. Kalau yang lain-lain ya silahkan aja. Gitu. Itu ya. Baik, mungkin cukup ya untuk malam hari ini, sudah jam 9. Jadi pada malam hari ini itu garis besarnya, ya, benang merahnya itu adalah wajibnya taat kepada pemimpin. Itu tidak boleh memberontak. Nah, kalau urusan amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak berarti
ketaatan kepada pemimpin itu tidak berarti hilangnya kesempatan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu tetap harus, tapi ada tata caranya. Itu harus dilakukan dengan cara tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Itu. Mungkin itu ya. Nanti masih ada sisanya pembahasan ini untuk minggu depan ya. Atau begini mungkin. Sebetulnya sedikit. Jadi gini, di berikutnya itu juga ada pertanyaan ya. Kalau terjadi huru hara, fitnah, itu yang baik itu seperti apa? Gitu. Jadi kalau kata beliau, yang harus dilakukan itu adalah ya kembali kepada perintahnya Rasulullah. Alladzi yuharrimul inqiyad li jihadin aw li jihad. Jadi gini, pada saat sudah terjadi fitnah itu betul-betul luar biasa cobaannya ya. Informasi yang hoax, mana informasi yang benar, mana yang hoax itu susah dibedakan. Mana yang tulus menyampaikan agama, mana yang berpolitik itu juga sudah sulit dibedakan. Tapi kewajiban kita dalam kondisi seperti itu ya merujuk pada perintahnya Rasulullah bahwa kita itu tidak boleh melangkahkan sesuatu sebelum benar-benar jelas gitu. Misalnya ada sebuah agenda, ya kita harus tahu. Jangan asal ikut-ikutan, ada demo gitu. Ada misalnya di medsos ngangkat tagar ini kita harus tahu ini agendanya siapa, kepentingannya apa, itu kita harus tahu. Itu. Kalau kita tidak tahu ya udah diam. Itu. Jangan menambah kacau suasana gitu. Karena apa? Dulu di Suriah itu di Timur Tengah semuanya itu pasti tidak lepas dari agenda asing. Gitu. Karena negara-negara asing ini entah itu Amerika, Eropa, Cina, Rusia, semuanya punya kepentingan menghancurkan negara-negara mayoritas Muslim di Timur Tengah itu. Karena itu kata beliau, jangan mentang-mentang bungkusnya jihad terus ikut-ikutan aja gitu. Ya harus teliti, ini siapa, agendanya siapa, kepentingan di baliknya itu apa. Gitu. Jangan sampai kita ini pengen berjuang untuk agama, untuk negara, tapi karena kita tidak tahu peta, kita malah membantu musuh-musuh agama dan musuh-musuh negara. Gitu. Seperti itu. Baik, cukup saya kira ya untuk malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan di kolom chat atau langsung disampaikan aja. Silahkan kalau ada. Kalau tidak ada kita akhiri ya. Baik, sepertinya tidak ada ya. Kita cukupkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat ya sebagai landasan sikap kita, wawasan kita dalam berpolitik seperti apa mengawinkan antara kepentingan agama dengan kepentingan pemerintah atau kepentingan negara. Gitu. Baik, semua kalau nusonif matolibuna muhaqqaqah wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.